Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini masih pada bab zakat. Zakat adalah satu kewajiban yang sudah semestinya dikerjakan oleh seorang muslim. Tentu ketika sudah memenuhi syarat-syarat sudah kita jelaskan sebagaimana para ulama telah jelaskan dalam bab menikah. Dan kita sudah sampaikan terkait zakat mal, syarat-syaratipun, kapan diwajibkan seseorang yang memiliki harta menikah untuk mengeluarkan zakat. Niku sudah kita sampaikan secara umum, harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, tiang menikah seorang muslim, ingkang gadah harta nikah seorang muslim, kemudian bukan seorang budak, dia seorang merdeka. Kemudian harta itu memang miliknya, memang miliknya sendiri, bukan harta titipan. Kemudian harta itu mencapai nisab dan mencapai haul, itu secara umum. Kemudian nanti ada beberapa komoditi atau beberapa harta yang tidak membutuhkan haul, seperti zakat pertanian. Zakat pertanian yang harus dikeluarkan setiap kali panen, sebagaimana telah kita sampaikan. Salajengipun kita mlebet wonten ing pembahasan nisab. Nisab sebagaimana telah kita jelaskan adalah termasuk salah satu syarat untuk seseorang menjadi wajib mengeluarkan zakat. Nisab niku napa? Menika batas minimal untuk harta yang dia menjadi wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama tentang nisab hewan ternak. Nisab hewan ternak di sini wonten ing halaman 42. Dipun ngendikaken faslun wa awwalun nisabil faslun, ngene kok pasal ingkang bahas tentang nisab dan kadar zakat unta. Iki yang pertama. Wa awwalun nisabil ibil khamsatun. Nisabipun nggih menika 5 ekor unta minimal. Menawi tiyang menika memelihara unta minimal 5 ekor, sudah punya 5 ekor dan bertahan selama 1 tahun, terpenuhi haul 1 tahun, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakatnya minimal 5 ekor. Ketika punya 5 ekor maka wajib mengeluarkan syatun wa fiha syatun. Setiap 5 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor kambing atau domba. Menawi domba minimal berusia 1 tahun. Domba, menawi kambing minimal berusia 2 tahun. Menawi kambing niku maksudipun kambing Jawa, wedhus Jawa. Niku. Menawi domba berarti wedhus gembel. Niku bisa 1 tahun usianipun untuk mengeluarkan zakat ketika hewan ternak itu berupa unta 5 ekor. Wa fi asyri satan, dan kemudian ketika mempunyai 10 ekor unta maka wajib mengeluarkan 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Dados menawi kita tingali wonten ing daftar halaman 42, bilangan 5 sampai 9 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor kambing atau domba. Nalika ketika seorang peternak mempunyai 5 ekor sampai 9 ekor maka wajib mengeluarkan 1 ekor domba atau kambing. Kemudian ketika mempunyai 10 ekor sampai 14 ekor maka wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing atau domba. Selanjutnya ketika memiliki 15 ekor sampai 19 ekor unta maka wajib mengeluarkan 3 ekor domba atau kambing. 3 ekor unta, 3 ekor domba atau kambing. Kemudian ketika memiliki 20 ekor sampai 24 ekor unta maka wajib mengeluarkan 4 ekor kambing atau domba. Jadi setiap 5 ekor mengeluarkan 1 ekor
1 ekor kambing atau domba. Nggih, niku berlaku sampai jumlah 24 ekor. Nggih. Ketika jumlahnya lebih daripada itu maka mempunyai ketentuan yang berbeda. Kita lihat di sini. Ketika memiliki 25 ekor sampai 35 ekor unta, maka wajib mengeluarkan 1 bintu makhot. Nggih, bintu makhot niku adalah 1 anak unta yang berusia 1 tahun. Nggih. Ketika memiliki 25 ekor, minimal 25 ekor sampai 35 ekor unta, maka wajib mengeluarkan 1 ekor unta untuk zakatnya. 1 ekor unta yang sudah berusia 1 tahun, genap 12 bulan, masuk bulan ke-13, boleh mengeluarkan usia 1 tahun pas, utawi 1 tahun setengah, utawi ingkang baku tidak melebihi 2 tahun. Ingkang wajib adalah minimal 1 tahun. Kemudian ketika memiliki 36 ekor sampai 45 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 bintu labun. Unta yang genap berumur 2 tahun. Itu ketika memiliki 36 ekor sampai 45 ekor unta. Di Indonesia enten mboten iki? Mboten enten nggih. Kebun binatang mboten kados sih. Nah masalah niki kita waos mawon. Mbok menawi mangke kok tiba-tiba kita hijrah ke Madinah atau ke Mekah nggih, diberikan peternakan yang begitu banyak misalipun nggih, kita mboten mangetosi. Ketika mempunyai 46 ekor sampai 60 ekor unta, maka wajib mengeluarkan niki zakatnya, wajib mengeluarkan 1 unta hikoh yang berusia genap 3 tahun. Genap 3 tahun, nggih. Genap 3 tahun. Kemudian ketika memiliki 61 ekor sampai 75 ekor unta, wajib mengeluarkan jaz'ah. Jaz'ah niku unta yang genap berusia 4 tahun. Unta yang sudah genap berusia 4 tahun. Kemudian ketika memiliki 76 ekor sampai 90 ekor, wajib mengeluarkan 2 bintu labun, 2 ekor bintu labun. Bintu labun kalau mau 2 unta ingkang berusia 2 tahun, genap 2 tahun, genap 24 bulan. Terus menawi punya peternakan nggih kedah dicatet tanggal lahir untanipun nggih, kedah mengerti nggih niki usia berapa sehingga nanti bisa digunakan untuk zakat. Kemudian ketika mempunyai 91 ekor sampai 120 ekor unta, maka wajib mengeluarkan 2 hikoh. 2 hikoh menika 2 ekor unta yang genap berusia 3 tahun. Okay. Sebab setiap 30 ekor atau 40 ekor, setiap 40 ekor wajib mengeluarkan 1 bintu labun. Inggih menika 1 ekor unta yang berusia 2 tahun. Kemudian nanti ketika kelipatan 50 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor unta yang berusia 4 tahun. Hikoh nggih, 4 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Setiap berkelipatan misalipun jumlahipun lebih dari 120 ekor, 121 ekor. Ketika mempunyai misalipun 200 ekor unta, nggih, maka ambil kelipatannya setiap 40 ekor wajib mengeluarkan unta yang berusia 2 tahun, nggih. 2 tahun, bintu labun nggih, 2 tahun. Berarti ketika mempunyai 200 ekor unta wajib mengeluarkan berapa? 5 ekor bintu labun atau 4 ekor hikoh, unta yang berusia hikoh 3 tahun, nggih, 3 tahun. Niko nalika melebihi 121 ekor sampai seterusnya, nggih. Dados dihitung kelipatan 40 ekor atau 50 ekor. Nika nisabipun. Dados nisabipun minimal 5 ekor. Kemudian ketentuan berapa mengeluarkan zakatnya seperti hitungan kalau wau per sekian ekor.
nggih, ben sekian ekor, maka mengeluarkan menawi kurang dari 25 ekor, hanya 24 ekor, maka per 5 ekornya mengeluarkan 1 ekor kambing atau domba. Ketika lebih daripada itu, sebagaimana ketentuan yang tadi sudah dibacakan. Nggih niku berdasarkan surat edaran Umar bin Khattab, nggih, surat edaran pada zaman sahabat untuk memerintahkan mengeluarkan zakat. Nggih, sebagaimana dalam surat edaran Abu Bakar ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu dalam hadis yang panjang, iki mboten saya kula wasaken, cukup panjang hadisipun. Di antaranipun perkataan beliau, wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 20 mi'ah syah. Niki pertama berbicara tentang kambing wonten ing, kemudian di akhir hadis menika ugi wonten pembahasan terkait unta lan sapi. Intinipun niku kalau wau nisabipun lan kadar yang dikeluarkan setiap bilangan-bilangan yang tadi disebutkan. Kemudian pasal nisab kadar zakat sapi. Nah, niki peternakan sapi. Niki kemungkinan di Indonesia ada, nggih, kemungkinan di Indonesia ada. Kita wasakan faslun wa awalun nisabil baqari 30. Minimalipun harus mempunyai 30 ekor sapi minimalnya. Ketika peternakan sapi kok sudah terdapat 30 ekor sapi dan bertahan selama 1 tahun, niku sampun wajib mengeluarkan zakatipun. Berapa yang dikeluarkan? 1 ekor tabi. Ya menika 1 ekor anak sapi jantan berusia 1 sampai 2 tahun. Nggih, 1 sampai 2 tahun. Minimal genap 1 tahun. Minimal genap 1 tahun. Tabi menika nggih, minimal genap 1 tahun. Kemudian ketika 40 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor musinnah, anak sapi berusia 2 tahun sampai 3 tahun, minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Terus mangke setiap kelipatan 30 ekor maka wajib mengeluarkan 1 tabi, 1 anak sapi berusia 1 sampai 2 tahun. Kemudian nanti ke kelipatan 40 ekor wajib mengeluarkan anak sapi berusia 2 tahun minimalnya. Minimalnya 2 tahun. Misalnya mempunyai 100 ekor utawi 120 ekor sapi misalnya, atau 100 ekor sapi. Berarti kita ambilnya setiap 30 ekor, berarti wonten berapa 30 ekor sapi di situ? Ada 3 nggih, ada 3. Berarti 3 ekor tabi. 3 ekor tabi mengeluarkan 3 ekor anak sapi berusia 1 tahun. Minimalnya. Kemudian nisab kambing. Nggih, nalika peternakan kambing. Wa awalun nisabil ghanami arba'una wa fiha syatun. Nggih. Minimal 40 ekor kambing. Nah niki kedah peternakan yang cukup besar nggih. Minimal 40 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan 1 ekor anak kambing nggih, berusia 1 tahun. Nah, kemudian 40 ekor sampai 120 ekor wajib 1 kambing, kemudian 121 ekor sampai 200 ekor wajib mengeluarkan 2 ekor anak kambing atau 2 ekor kambing. Kemudian 201 sampai 399 ekor kambing wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Ya, kemudian ketika lebih dari 400 ekor, setiap 100 ekornya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Nggih, nalika punya peternakan kambing sebanyak 500 ekor berarti mengeluarkan 5 ekor kambing berusia 1 tahun atau 2 tahun. 1 tahun untuk domba, 2 tahun untuk kambing Jawa. Nggih. Nah niku nisab. Ketika nisab itu bertahan 1 tahun. Nggih. Ketika nisab itu bertahan 1 tahun baru wajib mengeluarkan zakatnya.
Tetapi ketika tidak bertahan 1 tahun, misalnya dari bulan napa niki? Bulan Juni misalipun sampun terkumpul 40 ekor kambing, tetapi kemudian baru 5 bulan ke depan sudah berkurang jumlahnya menjadi 30 ekor misalipun, berkurang, tidak memenuhi nisabnya, maka nanti pada bulan Juni tahun depan tidak wajib mengeluarkan zakat peternakanipun, nggih. Tetapi ketika bertahan atau lebih, misalnya meskipun lebihnya itu anaknya saja, bukan indukannya yang bertambah, tapi anaknya tetap terhitung. Anak niko, cempe-cempe niko menawi sampun lahir niko tetap terhitung melengkapi nisab indukipun, nggih, meskipun masih kecil tetap terhitung. Ya, misalipun indukipun hanya berjumlah 30, kemudian punya cempe tambah 10 ekor, genap pinten 40 ekor, tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Begitupun berlaku bagi sapi dan unta. Nah niko niko terkait nisab kagem hewan ternak, nggih. Dados hanya 3 jenis hewan ternak menika. Kemudian terkait berikutnya nggih menika harta persekutuan atau ketika ada suatu perusahaan misalnya, nggih. Nah niki pembahasanipun fasrun wal khaliton yuzakkiyani zakatal wahidah, nggih. Terus ketika ada 2 orang yang bersekutu dalam bersyarikat, nggih, dalam suatu perusahaan misalipun contoh kecilipun misalipun dalam skop kecil, misalipun ada 2 orang bekerja sama, punya satu usaha yang dimiliki oleh 2 orang, masing-masing punya saham, nggih. Baik itu sahamnya sama 50% atau yang satu 60%, satu 40%. Ketika nanti dalam usahanya itu asetnya semuanya sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya tanpa dipisah dulu. Niki misalipun gandeng yang satu orang punya saham 60% sehingga dipisah dulu, kemudian satu 40% tidak, tapi apa? Zakatnya nanti bersama-sama, nggih, bersama-sama, tidak dipisah terlebih dahulu. Bisa syara'id dengan 7 syarat, ya, dengan 7 syarat. Idza kana al-murahu wahidan, ketika kandangnya niki ketika berbentuk peternakan. Sebenarnya niki berlaku bagi seluruh jenis usaha, baik itu dalam bidang peternakan, bidang perdagangan, ketika bisnis itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ya, atau 2 orang atau lebih. Ya, di sini contohipun dalam bidang peternakan, syarat pertama nalika napa kandangipun menjadi satu, menawi peternakan niku milik 2 orang atau 3 orang atau lebih, dengan syarat niku kandangipun satu tempat, ya, tidak dipisah-pisah. Kemudian wal masyrah wahidan, kemudian tempat gembalanya juga satu, ya, karena kemarin syaratipun zakat peternakan menika nalika hewan ternakipun digembala, tidak membeli pakan ternak, tapi napa nalika digembala di tempat yang mubah, ya. Wal mar'a wahidan, ugi tempat pengembalaannya jadi satu, pejantanya jadi satu, nomor 5 tempat minumnya jadi satu, pemerahnya jadi satu, tempat pemerahan susu jadi satu. Nah, niki intinipun apa? Tempat produksi ini pun satu, ya. Niki ketika nanti dihitung aset itu semuanya sudah memenuhi nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Begitupun juga dengan di bidang lainnya, toko misalipun, nggih, toko perdagangan, gandeng toko niki milik 2 orang atau lebih, maka nanti ketika sudah asetnya dihitung kok mencapai nisab sesuai dengan kadar 85 gram emas dan sudah memenuhi 1 haul 1 tahun, maka harta itu tidak boleh dipisah terlebih dahulu, harus dikeluarkan zakatnya secara bersama-sama, nggih, dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak dipisah, apalagi untuk menghindari zakat, nggih. Misalipun toko menika menawi dipun etang pas memenuhi nisab, tetapi misalipun pemilik toko tidak berkeinginan untuk mengeluarkan zakatnya, maka mereka punya trik, ya udah kita
bagi saja hartanya. Saya ambil bagian saya, Anda mengambil bagian Anda, biar terhindar dari wajibnya zakat. Nah, itu tidak diperbolehkan, nggih, mboten dipun keparengaken. Nika nalika harta dimiliki oleh dua orang atau lebih, nggih, dua orang atau lebih. Niku sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau nanti mengatakan la yujma'u baina muftarikin, nggih, tidak dikumpulkan antara dua orang yang terpisah. Maksudipun dos pundi? Yaitu ketika ada adik kakak misalnya pun punya masing-masing punya harta, tetapi ketika masing-masing harta menika tidak memenuhi nisab, misalnya pun yang satu mempunyai 70 juta uang, kemudian kakaknya memiliki 70 juta juga, ketika digabungkan baru mencapai nisab. Nah, itu tidak boleh digabungkan karena itu kepemilikannya beda-beda. Atau dalam satu keluarga misalnya pun ayah punya sekian hartanipun dan tidak mencapai nisab, ibu mempunyai harta sekian tidak mencapai nisab, anak mencapai harta sekian tidak mencapai nisab, niku tidak perlu digabung untuk mencapai nisab karena masing-masing punya pemiliknya berbeda-beda. Niki harta bapak, harta ibu, harta anak, tidak perlu digabungkan untuk mencapai nisab, nggih, tidak perlu. Wala yufarraqu baina mujtama' atau mujtami', dan tidak dipisah antara harta yang sudah berkumpul kalau mau, misalnya pun memang niki harta bersama, bisnis milik bersama, dan itu memang harus dihitung bersama-sama, tidak boleh dipisah dulu untuk terhindar dari zakat. Nah, itu dalam kasus harta yang bersekutu kalau utawi satu usaha yang dikerjakan secara bersama. Nah, niko berdasarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.